Halo teman-teman semuanya, terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin ini kambing tidak beri kekambingan betul ya. Oi, kambing. Ya, kita tidak usah hiraukan kambing ya teman-teman ya. Guys, hari ini saya ingin mereaction satu video ya. Ini membahas tentang berita-berita yang viral tentang kejadian bola kemarin. Ini video yang saya lihat di berita ini adalah kesaksian korban selamat tragedi Kanjuruhan, pintu tertutup jebol tembok untuk menghindari gas air mata. Nah, ini salah satu atau beberapa korban yang selamat di sini di video teman-teman. Ini kambing kurang ajar ini kambing ini. Kita coba dengar penjelasan singkat dari korban ini ya seperti apa. Namanya siapa Mas? Prasetyo. Mas, saat Mas sama teman-teman yang lain keluar dari pintu ini, suasananya seperti apa di sini Mas? Suasana ini sudah tidak bisa terbuka. Kalau mau masuk ke dalam stadion lagi, sudah tidak bisa dengan gas air mata itu tadi. Jadi intinya sudah mencari selamat sendiri gitu Pak. Saat itu bagaimana caranya? Ini pintu besi dan tembok ini sampai bisa dijebol dari dalam. Itu yang Mas tahu seperti apa upaya dari teman-teman yang terjebak di sini untuk bisa keluar? Kan di sini kan sudah banyak yang bergeletakan mayatnya. Nah terus kan pagarnya itu sudah jebol. Jadi mau masuk sini nggak bisa, ke sana nggak bisa ya. Udah ini jalan satu-satunya. Berarti pintu ini sebetulnya tidak berhasil dibuka sama sekali? Nggak bisa. Biasanya kan kalau saya melihat pertandingan itu sebelum 10 menit akhir pertandingan sudah dibuka. Biasanya tuh gitu. Tapi kemarin ini nggak ada yang dibuka sama sekali gitu Pak. Kalau yang Mas lihat di sini berapa banyak tumpukan korban itu? Banyak. Terutama teman saya yang dua tiga meninggal, yang dua kritis sekarang masih di rumah sakit daerah sini. Mas sebagai penonton fans dari Aremania, Mas punya harapan apa terkait dengan peristiwa ini Mas? Ya kalau bisa, kalau menurut saya dari pihak Panpel atau kepolisian jangan terburu-buru mengambil keputusan gitulah Pak. Gitu kalau menurut saya. Soalnya kan banyak anak kecil juga yang menonton. Dari yang kebrutalan kemarin itu yang paling parah tembakan gas air mata itu di Tribun 13 sama 14. Paling brutal kalau menurut saya yang saya lihat. Baik Mas, terima kasih sudah berbagi cerita. Kita berharap ini yang terakhir kali. Amin. Tragedi yang memilukan ini terjadi. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat dari salah satu korban yang selamat yang kejadian di Kanjuruhan kemarin ya teman-teman, yang memakan korban yang sangat banyak sekali. Nah, kita bisa menilai di sini bahwa yang menyebabkan orang banyak meninggal itu, saya rasa itu karena ada berdesak-desakan atau berinjak-injakan. Sesuai penjelasan dari korban tadi itu bahwa pintu keluar di dekat tribun yang dimana dia berada di situ itu ditutup guys ya, dan gas air mata itu disitulah mereka tembakan gas air mata di situ. Jadi kalau menurut saya ini sepertinya ada kesalahan prosedur dalam penanganan atau menghalau massa yang ricuh pada saat itu kalau menurut saya. Dan di situ disebutkan tadi bahwa di tribun di mana korban ini berada, di situ banyak perempuan dan anak-anak. Nah, tentu kalau banyak perempuan dan anak-anak di situ berada desak-desakan dan pintu yang sudah tertutup yang mau keluar sebenarnya ternyata pintunya ditutup. Nah, bayangkan teman-teman ya, orang yang sudah ada di depan yang ingin keluar sebenarnya ya, dan terjebak di depan, lalu dari belakang itu ada dorongan ya, massa yang sangat banyak ya, otomatis yang ada di depan atau di tengah itu terjepit teman-teman ya. Walaupun saat itu tidak kena dengan gas air mata, pasti mereka itu sesak karena jempitan dari orang-orang yang dorong dari belakang, karena mereka juga berusaha untuk menyelamatkan diri dari gas air mata ini karena ada tembakan menurut penjelasan dari
orang ini tadi, salah satu korban itu ada gas air mata ditembakkan di atas tribun di mana korban itu berada. Ini bisa menimbulkan pertanyaan buat kita teman-teman, kenapa ya gas air mata itu ditembakkan di atas tribun ya. Sedangkan yang ricu itu ada di lapangan teman-teman ya. Seharusnya tembakan itu diarahkan ke lapangan yang ricu. Dan kalau sesuai prosedur atau aturan FIFA, gas air mata itu tidak boleh digunakan dalam stadion sepak bola seperti itu teman-teman. Itu larangannya sebenarnya, tapi kok kenapa bisa digunakan? Itu bisa menjadi pertanyaan besar buat kita teman-teman. Nah, ini saya akan kaitkan ya, saya akan memperlihatkan satu video yang menjelaskan atau yang memberi komentar tentang kejadian di Kanjuruhan ya. Menurut saya video yang satu ini ada benarnya juga teman-teman ya, ada benarnya. Oke, kita coba lihat teman-teman ya. Oke, kita coba mendengarkan penjelasan dari si ibu ini terkait kejadian yang terjadi Kanjuruhan. Kalau menurut saya, seperti yang kita lihat di video sebelumnya tadi tentang kesaksian dari korban, apa yang dijelaskan oleh ibu ini ya ada benarnya juga ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa ini betul ya, tapi ada benarnya. Menurut pendapat saya ada benarnya atau tidak ya, kalau kita lihat dari penjelasan si ibu ini. Kita coba dengarkan sama-sama teman-teman, seperti apa sih yang dijelaskan oleh ibu ini teman-teman ya. Saya lihat ini kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sepertinya ini adalah hal yang sudah direncanakan secara matang. Kenapa saya bikin statement seperti ini? Karena tahun 2023 di masa pemerintahan Joko Widodo berhasil Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini suatu prestasi yang sangat luar biasa besarnya. Jadi banyak orang yang merasa iri gitu loh, ingin menggagalkan supaya FIFA memberikan sanksi dan membatalkan akan terjadinya pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Yang kedua, ini seperti memang ada penyusup ya, memang oknum supporter yang dibayar secara khusus untuk nonton dan untuk memancing keributan ya, untuk memancing keributan. Nah, tapi kalau penjelasan yang ini ada oknum yang dibayar untuk memancing keributan, itu saya kurang pendapat teman-teman ya. Saya kurang pendapat dengan ibu-ibu. Tapi kalau menurut dia, mungkin ya pendapatnya dia bahwa ada oknum. Tapi kalau saya kurang pendapat dengan itu. Tapi kalau penjelasan di awal tadi ya, saya rasa sependapat, karena ada orang-orang tertentu yang iri, yang tidak ingin adanya pertandingan kelas dunia di Indonesia. Kemungkinan besar itu teman-teman. Tapi kalau yang ini saya kurang sependapat penjelasan yang barusan teman-teman. Oke, kita coba lanjut lagi. Sehingga supporter yang lain dan tadinya tidak emosi terpancing emosinya ya. Sebenarnya awalnya mungkin tidak emosi, tapi memang ada supporter yang dibayar memang untuk memancing keributan. Lalu ini berhubungan dengan bandar judi ya. Kan selama ini katanya Arema nggak pernah kalah di kandang sendiri. Ternyata kalah. Jadi Nah, kalau ini yang dia si ibu ini kaitkan dengan bandar judi ya, tentu pasti ada judinya di situ. Pasti itu, ini permainan atau pertandingan yang berkelas, pasti ada judinya di sana. Pasti ada orang-orang besar atau orang-orang yang mempunyai ya, yang mempunyai kekayaan besar itu yang ikut terlibat dalam sana untuk taruhan teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ikut terlibat dalam penyerangan atau dalam men-setting situasi supaya ricu? Itu kita kurang paham ya, kita kurang tahu. Karena kalau kita lihat di video sebelumnya ya, bahwa awal dari ricunya itu ada supporter yang masuk ke lapangan. Nah,
dan ada juga supporter yang ada juga beberapa supporter yang berteriak-teriak dengan kata-kata kotor kepada pemain-pemain Arema pada saat itu. Nah, ketika ada supporter yang masuk di dalam lapangan, maka aparat keamanan di sana khawatir ada kekerasan terhadap pemain, maka mereka melindungi pemain pada saat itu. Walaupun pada saat itu supporter sebenarnya tujuannya masuk di lapangan bukan karena ingin melakukan kekerasan, tapi mereka ingin memberikan ucapan atau ingin mendekat atau lebih dekat kepada pemain-pemain sebenarnya ya. Nah, tapi orang lain yang melihat punya persepsi lain, jadi dihalau. Nah, karena dari situ mulai ricu, mulai banyak yang masuk tidak sudah aturan yang ada di situ sudah banyak yang dilanggar, maka terjadilah ricu. Nah, kalau dibilang oleh Ibu ini bahwa ada judi, itu pasti teman-teman ya. Sebenarnya ini ada yang banyak yang kalah bertaruh. Ya itu, Ya. pasti, itu jelas. Mungkin Banyak yang kayaknya kalah. Bandar Banyak Judi Besar yang kalah. karena banyak yang megang Gitu. Arema. Ya. Jadi ini banyak hal yang memicu insiden ini terjadi. Karena itu makanya Bapak Jokowi meminta Bapak Kapolri untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Itu pasti dong, harus diusut ya. Apakah ada dalang di belakang itu atau memang ini ada hanya kesalahan prosedur. Tapi kalau menurut saya ya, pendapat saya teman-teman ya, ini menurut pendapat saya kejadian ini, saya rasa ini adalah kesalahan prosedur ya, ada kesalahan SOP ya, ada kesalahan prosedur sehingga terjadi hal seperti ini. Tapi apakah ada backing atau ada orang-orang tertentu yang sengaja melakukan itu yang saya kurang paham. Tapi intinya di sini menurut pemahaman saya adalah ada kesalahan prosedur. Mungkin itu pendapat saya teman-teman. Jadi bagi Anda yang ingin nonton terus video-video terbaru saya, silakan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.